Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Sanamone. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial atau cara bagaimana cara menghidupkan aki kering yang benar-benar sudah mati total ya. Ini sudah mati. Jadi sebelumnya saya akan mengecek dulu tegangannya atau voltasenya ya. Seperti ini. Ya, dia cuma mempunyai volt 7,10 lah ya. Dia turun lagi ya, dia turun karena aki ini emang soak, benar-benar soak. Ya, kita tes lagi. Ya, sekitaran 7 lah ya. Dia nggak bisa nyimpen karena dia soak, benar-benar soak. Jadi langkah yang pertama langsung saja kita buka. Apabila teman-teman mempunyai aki yang sudah soak atau dia tuh nggak bisa nyimpan arus ya, nggak bisa nyimpan volt, yang pertama kita buka aja dulu. Iya, ini teman-teman. Dari segi aki sih selnya masih wow, keluar ya. Ada airnya tumpah. Dari segi aki sih ini selnya masih bagus ya. Jadi kayak HP itu kalau ininya sudah ngembung berarti sel akinya udah nggak bener, udah nggak bisa nyimpen. Nih, kalau ini masih rata berarti dia masih bagus. Yang pertama kita buka. Terus kita buang dulu cairan yang ada di sini. Oke, sekarang kita buang aja dulu. Seperti ini teman-teman. Tuh. Awas ini airnya gatel. Baunya nggak enak. Oke, ini saya bersihin dulu ya. Ini udah saya buang airnya, kita tes dulu. Dia tetap di angka 7 volt ya. Setelah kita bersihin, kita jemur dulu ya teman-teman. Jadi biar benar-benar kering sekali di sininya. Ya, ini saya jemur. Jangan lupa cara ngejemurnya harus kita balik. Seperti ini ya. Kita tunggu aja kira-kira sudah kering ya. Jadi untuk proses penjemurannya saya skip dulu. Halo teman-teman ya, ini mungkin sudah cukup sekiranya. Langsung kita angkat aja. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Apabila akinya itu soak, benar-benar soak, dia nggak bisa nyimpen volt. Langkah yang pertama kita buang cairannya, kemudian kita jemur agak kering ya. Setelah kering, langsung kita isi air ini teman-teman. Ya. Jadi air aki itu ada dua varian. Yang satu logonya itu biru, intinya biru. Yang ini merah. Yang merah itu ya berarti air zur ya, air zur ini. Jadi langsung saja kita isi. Di sini saya menggunakan takaran, berhubung nggak punya itunya ya, nggak punya suntikan, saya menggunakan ini. Teman-teman bisa bebas menggunakan apa aja. Jadi saya takarannya itu pakai ini aja. Ini udah biasa saya gunain. Teman-teman bisa menggunakan suntikan lebih mudah, berapa mili. Ya, jadi satu leher botol ini ya, langsung bisa kita masukin saja. Intinya kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kita isi semua.
Ya, ini terakhir yang keenam ya teman-teman. Oke, setelah kita isi, jangan lupa kita diemin dulu ya, sekitar 10 atau 15 menit ya. Jangan lupa kita goyang-goyangin biar airnya itu meresap ke sel-selnya ya, seperti ini. Oke, kita tes dulu voltasenya setelah diisi air zur, apakah dia sudah naik atau masih utuh. Jadi setelah kita diamin, nanti akan kita coba cas. Oke ya, dia di angka 692 ya, 6 volt. Kalau tadi dari volt 7 sampai 6 ya, sampai 6 berapa gitu. Jadi dia turun, nggak bisa nyimpen. Ini kita diamin dulu 10 atau 15 menit. Apakah dia turun? Ya, dia masih 6,95. Kita diamin dulu. Halo teman-teman, jadi ini udah saya diemin selama kurang lebih 5 menit. Kalau untuk maksimalnya biasanya ya 10 menit ya. Langsung saja kita tes dulu apakah voltasenya naik sebelum dicas. Ya, dia 7 ya, 7, dia stuck di angka 7, tapi sebelumnya itu di angka 6,9 ya. Langsung saja kita cas menggunakan power supply ini ya teman-teman. Jadi ini saya bikin sendiri, multifungsi. Di sini bisa buat HP, di sini buat sembarang kegunaan ya. Ya teman-teman. Jadi langsung saja kita cas, kita hidupin. Ya, di sini saya rangkai sendiri untuk mode. Di sini mode power supply berarti ke kiri ya. Kalau di sini untuk cek voltase, dan kalau untuk mode HP kita geser saklar sebelah sini, nanti dia berubah ke sini ya. Bisa teman-teman lihat di sini 3 dan sini ada 3. Kita putar jadi 4 ya, tetapi karena penggunaannya saya akan mengecas aki, jadi saya menggunakan power supply-nya aja. Kita geser ke sini, kita bikin ya. Oke ya, di sini mati, di sini mati, berarti dia aktif di power supply. Tuh, bisa teman-teman lihat. Kita set dulu tegangannya mulai dari 13 volt. Berapa ampere ya, berapa ampere yang nanti kita akan setting. Jadi seperti ini, langsung colokan saja. Kotor ini ya. Jadi di sini dia mempunyai tegangan arus 0,4, standar seperti pengecasan aki. Apabila kita mengecas aki dengan 0,4 mA, jadi maksimal itu ya sekitar 5 atau 10 jam sesuai dengan keterangan petunjuk aki ya teman-teman. Berhubung di sini akinya benar-benar soak, jadi arus yang masuk ke dalam aki ini dia berubah-ubah ya, tetapi seenggaknya kita setel di arus di volt 13. Jadi ini adalah tegangan yang masuk ke ampere, ke akinya ya. Yang ngomongnya, jadi saya ngomongnya jadi ribet ini ya, pokoknya intinya seperti itu. Ini arus ampernya masuk ke aki, berarti masih berubah-ubah karena ininya itu masih kosong, jadi itu soak. Jadi kita tunggu aja. Tinggal teman-teman kaliin saja. Kalau 0,6 berarti sekitar ya kurang lebih 4 jam ya. Soalnya di petunjuk akinya itu kalau 0,4
itu ampere, berarti sekitar 5 atau 10 jam ya. Kalau pengecasan cepat dengan menggunakan 3 ampere itu maksimal setengah jam. Jadi untuk pengisian yang lebih bagus, lebih baik kita kasih masukan ininya itu sedikit tetapi lama, jadi nggak spontan dia. Oke, kita tunggu aja sekitar beberapa jam. Jadi ini kita skip dulu. A few moments later. Halo teman-teman, oke, kita balik lagi. Ini setelah saya sudah cas selama kurang lebih 4 jam ya. Jadi yang awalnya 13 volt, di sininya tegangan 4 atau 6 ampere, berhubung ini sudah terisi, jadinya dia menjadi 0,06 miliampere. Oke, sekarang kita tes aja apakah ini ada isinya. Ya, sebelumnya kita tes dulu pakai avometer seperti biasa. Sebelumnya di sini dia mempunyai voltase 7 ya. Setelah sudah tes setelah dicas, ya dia punya 12,3. Oke, mantap jiwa. Ya, sekarang kita shortkan apakah dia punya percikan. Ya, ini teman-teman. Mantap. Mantap. Mantap juga ya. Teman-teman bisa ngeliat ya. Oke, sekarang kita mau pasang dulu ke motor. Siapa tahu bisa untuk starter. Kita cek dulu. Oke teman-teman, jadi ini adalah aki saya ya. Aki saya sebelumnya. Ini juga udah saya cas. Jadi kita ganti aja dulu. Ya, kita copot dulu. Ya, ini teman-teman. Ini juga sudah pernah saya betulin ya, udah saya cas. Dan kita tes dengan aki yang tadi kita servis ya. Langsung saja kita taruh. Apakah bisa buat starter buat di motor? Oke teman-teman, sekarang kita tes apakah bisa buat starter ya. Ya teman-teman, ini akinya sudah saya pasang ya, yang tadi sudah kita cas. Dan ini adalah aki saya, ada tulisannya ini sebelumnya. Sekarang kita tes apakah bisa untuk starter. Let's go. Oke. Ya, oke. Wow, mantap teman-teman, powerful ya, kayak baru lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu dulu video dari saya, bagaimana cara mengatasi aki yang soak atau mati total. Jadi apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.